Bayangkan seekor makhluk yang masih bisa berjalan dan bertahan hidup meskipun kepalanya sudah hilang. Kedengarannya seperti film horor, tapi ini adalah kenyataan di dunia hewan yang sangat mengejutkan. Kecoak bisa bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa kepala karena sistem saraf mereka tidak terpusat di otak seperti manusia. Mereka bernapas melalui lubang kecil di seluruh tubuhnya, jadi kehilangan kepala bukan berarti mereka langsung mati kehabisan napas. Fakta gila ini hanyalah satu dari sekian banyak keanehan alam yang akan kita bahas hari ini. Apakah kamu siap untuk melihat sisi lain dari dunia binatang yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya? Mari kita mulai perjalanan yang mendebarkan ini sekarang juga. Selamat datang di channel kita, tempat di mana rasa ingin tahu kamu akan terjawab dengan fakta-fakta paling tidak masuk akal di dunia. Hari ini kita akan menyelami rahasia gelap dan unik dari para penghuni bumi, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling predator. Kita akan membahas alasan kenapa menatap mata anjing bisa berbahaya, hingga hewan misterius yang bisa membalas dendam dengan sangat rapi. Pastikan kamu duduk manis dan tidak melewatkan satu detik pun, karena informasi ini bisa menyelamatkanmu suatu hari nanti. Jangan lupa untuk mencatat fakta mana yang menurutmu paling menyeramkan atau paling keren di kolom komentar nanti. Mari kita masuk ke fakta berikutnya yang tidak kalah menggemparkan. Kembali ke soal kecoak yang hidup tanpa kepala, alasan mereka akhirnya mati sebenarnya cukup tragis, yaitu karena kehausan. Tanpa mulut, mereka tidak bisa minum air, sehingga dehidrasi menjadi penyebab utama kematian mereka setelah sekitar 1 atau 2 minggu. Sistem sirkulasi darah mereka juga terbuka, artinya tekanan darahnya rendah sehingga luka di leher akibat kehilangan kepala akan menutup dengan cepat karena pembekuan darah. Mereka tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas seperti mamalia, jadi tidak akan ada pendarahan hebat. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sangat efisien, namun sangat mengerikan jika dibayangkan secara visual. Kecoak benar-benar merupakan salah satu penyintas terbaik di planet bumi ini sejak zaman dinosaurus. Sekarang, mari kita bicara tentang sahabat terbaik manusia, yaitu anjing. Kamu mungkin sering mendengar bahwa menatap mata adalah cara untuk menunjukkan kasih sayang. Tapi hati-hati. Di dunia anjing, tatapan mata yang intens dan lama sebenarnya diartikan sebagai tantangan atau ancaman dominasi. Jika kamu melakukan ini pada anjing asing, mereka bisa merasa terintimidasi dan mungkin bereaksi secara agresif untuk membela diri. Anjing berkomunikasi lewat bahasa tubuh, dan kontak mata langsung adalah salah satu sinyal yang paling kuat. Jadi, alih-alih menatap tajam, cobalah untuk berkedip perlahan atau melihat ke arah lain untuk menunjukkan bahwa kamu bukan ancaman. Ini adalah cara terbaik untuk menjalin persahabatan yang aman dengan anjing manapun yang kamu temui. Tahukah kamu bahwa ada hewan yang ternyata memiliki ingatan yang sangat kuat, terutama jika itu berkaitan dengan rasa sakit hati? Harimau adalah salah satu hewan yang dikenal sangat penendam terhadap manusia yang mengganggunya. Ada banyak catatan sejarah yang menunjukkan harimau akan melacak pemburu yang melukainya sejauh berkilo-kilometer, bahkan setelah berhari-hari berlalu. Mereka tidak hanya bertindak berdasarkan insting lapar, tetapi juga emosi yang menyerupai kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam. Harimau adalah predator yang sangat cerdas dan mampu mengenali individu manusia secara spesifik melalui bau dan suara. Jadi, jangan pernah berpikir untuk mengusik predator megah ini jika kamu masih menghargai nyawamu, karena mereka tidak akan pernah lupa. Selain harimau, burung gagak juga dikenal sebagai salah satu makhluk yang paling cerdas sekaligus pendendam di dunia burung. Penelitian menunjukkan bahwa gagak mampu mengenali wajah manusia yang pernah berbuat jahat kepada mereka atau kelompok mereka. Mereka bahkan bisa mengomunikasikan identitas musuh tersebut kepada anggota kelompok lainnya, sehingga seluruh koloni gagak akan menyerang orang yang sama. Gagak akan menyimpan dendam ini selama bertahun-tahun, menunggu kesempatan yang tepat untuk memberikan balasan. Ini membuktikan bahwa kapasitas otak hewan seringkali jauh melampaui apa yang kita duga sebelumnya. Jadi, jika kamu merasa seekor gagak sedang mengawasimu dengan tajam, mungkin kamu pernah melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai di masa lalu. Pernahkah kamu mendengar peringatan untuk jangan pernah membangunkan hewan saat mereka sedang tidur nyenyak?
terutama untuk hewan seperti kuda Nil atau beruang kutub. Membangunkan mereka secara mendadak bisa berakibat fatal bagi siapapun yang ada di dekatnya. Saat terkejut dari tidur, insting lawan atau lari mereka akan aktif secara instan dalam mode yang sangat agresif. Kuda Nil, meskipun terlihat lamban dan lucu, sebenarnya adalah salah satu hewan paling mematikan di Afrika yang sangat protektif terhadap wilayahnya. Gangguan sekecil apapun saat mereka beristirahat bisa memicu serangan yang menghancurkan dengan rahang mereka yang sangat kuat. Tidur bagi mereka adalah proses pemulihan energi yang sangat krusial, dan mereka tidak mentoleransi gangguan apapun. Berbicara tentang bahaya yang tidak terlihat, ada hewan yang bisa membunuh tanpa harus menyentuh korbannya secara fisik. Contohnya adalah ubur-ubur kotak atau irukanji, yang ukurannya sangat kecil namun memiliki racun yang bisa menyebar melalui air di sekitarnya dalam kondisi tertentu. Selain itu, beberapa spesies katak beracun di hutan Amazon memiliki toksin yang sangat kuat di kulit mereka, sehingga hanya dengan menghirup udara yang terkontaminasi di dekat mereka bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Kekuatan mereka terletak pada kimia tubuh yang luar biasa mematikan sebagai mekanisme pertahanan diri yang sempurna. Alam telah menciptakan senjata biologis yang jauh lebih canggih daripada teknologi manusia manapun. Ini adalah pengingat bahwa keindahan di alam liar seringkali menyimpan bahaya yang tidak kasat mata. Mari kita bahas lebih dalam tentang fenomena membunuh tanpa menyentuh dengan melihat dunia sonar dan frekuensi suara. Beberapa jenis paus, seperti paus sperma, mampu mengeluarkan suara klik yang sangat keras hingga mencapai 230 desibel di bawah air. Suara ini jauh lebih keras daripada mesin jet saat lepas landas, dan secara teoritis bisa menghancurkan gendang telinga manusia atau bahkan melumpuhkan tubuh manusia karena getarannya. Mereka menggunakan suara ini untuk melumpuhkan cumi-cumi raksasa yang menjadi mangsa mereka di kegelapan laut dalam. Jadi, tanpa perlu menggigit, kekuatan getaran suara saja sudah cukup untuk membuat mangsanya tidak berdaya. Lautan adalah tempat di mana suara adalah senjata yang paling mematikan bagi mereka yang tahu cara menggunakannya. Kembali ke topik tidur. Tahukah kamu ada hewan yang bisa tidur selama bertahun-tahun tanpa bangun sama sekali? Siput darat tertentu diketahui bisa melakukan hibernasi atau estivasi hingga 3 tahun lamanya jika kondisi lingkungan tidak mendukung, seperti kekeringan ekstrim. Selama masa ini, mereka akan menutup cangkangnya dengan lapisan lendir yang mengeras untuk menjaga kelembaban di dalam. Mereka tidak makan, tidak minum, dan metabolisme mereka melambat hingga titik terendah yang hampir menyerupai kematian. Ini adalah strategi bertahan hidup yang luar biasa untuk menunggu waktu yang tepat hingga hujan kembali turun. Begitu lingkungan kembali lembab, mereka akan bangun seolah-olah hanya tidur siang sebentar. Ketahanan seperti ini sangat sulit ditemukan pada makhluk hidup lainnya. Namun, di sisi lain, ada hewan yang hampir tidak pernah tidur dalam artian yang kita pahami. Lumba-lumba memiliki kemampuan unik yang disebut tidur unihemisferik, di mana hanya 1/2 bagian otak mereka yang tidur pada satu waktu, sementara bagian lainnya tetap waspada. Ini memungkinkan mereka untuk terus berenang ke permukaan guna mengambil nafas dan tetap waspada terhadap predator seperti hiu. Mata yang berlawanan dengan bagian otak yang aktif akan tetap terbuka untuk mengawasi keadaan sekitar. Jika mereka tidur total seperti manusia, mereka bisa tenggelam atau dimangsa tanpa sempat membela diri. Bayangkan betapa hebatnya jika manusia bisa melakukan hal yang sama untuk produktivitas, meskipun tentu saja otak kita tidak didesain untuk itu. Sekarang kita akan membahas tentang platypus, hewan yang tampak seperti hasil eksperimen laboratorium yang aneh. Hewan ini memiliki paruh seperti bebek, ekor seperti berang-berang, dan kaki berselaput. Namun mereka adalah mamalia yang bertelur. Yang lebih aneh lagi, platypus jantan memiliki taji di kaki belakang mereka yang bisa mengeluarkan racun yang sangat menyakitkan bagi manusia. Racun ini tidak mematikan bagi manusia, tetapi rasa sakitnya digambarkan sangat luar biasa, hingga bisa membuat orang pingsan dan tidak bisa dihilangkan dengan obat pereda nyeri biasa. Platypus juga menggunakan sensor listrik di paruhnya untuk mendeteksi gerakan mangsa di dasar sungai yang gelap. Mereka benar-benar definisi dari anomali alam yang menakjubkan, sekaligus berbahaya jika tidak dihormati. Bicara tentang racun, tahukah kamu bahwa ada satu spesies ubur-ubur yang secara teknis abadi? Turritopsis dohrnii, atau yang dikenal sebagai ubur-ubur abadi, memiliki kemampuan untuk memutar kembali siklus hidupnya. Jika mereka merasa terancam, sakit, atau menua,
mereka bisa kembali ke tahap polip atau bayi dan memulai hidupnya dari awal lagi. Secara teori, proses ini bisa terulang selamanya, menjadikan mereka makhluk yang tidak bisa mati karena usia tua. Mereka hanya bisa mati jika dimangsa oleh hewan lain atau terkena penyakit yang fatal. Rahasia keabadian ini telah menjadi subjek penelitian intensif oleh para ilmuwan yang berharap bisa memahami cara regenerasi sel pada tingkat yang sedalam itu. Alam selalu punya cara untuk menantang hukum biologi yang kita buat. Mari kita kembali ke daratan dan melihat salah satu serangga paling rajin namun juga menakutkan, semut peluru. Nama semut ini bukan tanpa alasan. Sengatannya dikatakan memiliki rasa sakit yang setara dengan ditembak oleh peluru. Rasa sakitnya sangat intens dan bisa berlangsung selama 24 jam penuh tanpa henti, yang membuatnya mendapat julukan sengatan 24 jam. Di beberapa suku di hutan Amazon, pemuda harus menjalani ritual kedewasaan dengan memasukkan tangan mereka ke dalam sarung tangan berisi semut ini. Ini adalah pengingat bahwa ukuran bukanlah segalanya di dunia hewan. Makhluk kecil pun bisa memberikan penderitaan yang sangat besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan koloni kecil yang merasa terganggu wilayahnya. Selain rasa sakit fisik, ada hewan yang menggunakan strategi psikologis yang sangat licik untuk berburu. Burung kuku misalnya, mereka adalah parasit sarang yang sangat cerdas. Mereka akan meletakkan telur mereka di sarang burung lain dan membiarkan orang tua angkat tersebut membesarkan anaknya. Saat menetas, bayi burung kuku seringkali akan membuang telur asli atau bayi burung asli keluar dari sarang, agar ia mendapatkan semua perhatian dan makanan. Induk angkatnya seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang merawat raksasa yang bukan anak kandung mereka. Ini adalah contoh dari kekejaman alam yang murni demi kelangsungan hidup spesies. Kecerdasan untuk menipu spesies lain adalah bagian dari evolusi yang sangat luar biasa, namun dingin. Dunia bawah laut juga menyimpan misteri tentang hewan yang bisa berubah bentuk dan warna dalam sekejap, yaitu gurita penyamar. Gurita ini bukan hanya bisa berubah warna seperti bunglon, tetapi juga meniru bentuk hewan laut lain, seperti ular laut atau ikan pari untuk menghindari predator. Mereka memiliki sistem saraf yang sangat kompleks di setiap tentakelnya, yang berarti setiap tentakel bisa berpikir sendiri tanpa perintah langsung dari otak pusat. Kemampuan ini membuat mereka menjadi ahli pelarian yang sulit ditangkap. Gurita juga dikenal sangat cerdas, mampu memecahkan teka-teki dan bahkan membuka tutup toples dari dalam. Jika ada alien di bumi, mungkin gurita adalah kandidat yang paling mendekati deskripsi tersebut karena anatomi dan kecerdasannya yang unik. Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa mematikan dirinya sendiri, lalu hidup kembali? Katak kayu di Alaska melakukan hal ini setiap musim dingin. Mereka membiarkan tubuh mereka membeku hingga menjadi balok es. Detak jantung mereka berhenti, dan napas mereka terhenti sepenuhnya. Secara medis, katak dingi dianggap mati selama berbulan-bulan. Namun, mereka memiliki zat anti beku alami di dalam darahnya yang mencegah kristal es merusak sel-sel tubuh mereka. Begitu musim semi tiba dan suhu menghangat, mereka akan mencair dan jantungnya mulai berdetak kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah salah satu keajaiban biokimia yang paling ekstrim, yang memungkinkan kehidupan bertahan di lingkungan yang paling tidak ramah sekalipun. Berlanjut ke fakta tentang penglihatan, tahukah kamu bahwa burung hantu tidak bisa menggerakkan bola mata mereka? Mata mereka tidak berbentuk bulat seperti manusia, melainkan berbentuk tabung panjang yang tertanam kuat di tengkorak mereka. Sebagai gantinya, mereka bisa memutar leher mereka hingga 270 derajat untuk melihat ke segala arah tanpa menggerakkan tubuh mereka sama sekali. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap diam dan tidak terdeteksi oleh mangsa sambil memantau lingkungan sekitar dengan presisi tinggi. Penglihatan malam mereka juga ribuan kali lebih tajam daripada manusia, menjadikan mereka predator udara yang paling ditakuti di kegelapan. Keunikan anatomi ini adalah hasil dari adaptasi berburu yang sempurna selama jutaan tahun. Sekarang, mari kita berbicara tentang kecepatan. Kita semua tahu cheetah adalah yang tercepat di darat, tapi bagaimana dengan di udara? Burung peregrine falcon adalah pemegang rekor kecepatan tertinggi di kerajaan hewan. Saat mereka menukik dari ketinggian untuk menyambar mangsa, kecepatan mereka bisa mencapai lebih dari 320 km per jam.
Pada kecepatan itu, hantaman dari kaki mereka saja sudah cukup untuk membunuh mangsa secara instan tanpa perlu mencabik. Mereka memiliki katup khusus di lubang hidung mereka yang mencegah tekanan udara tinggi merusak paru-paru mereka saat terbang secepat itu. Ini adalah bukti bahwa desain alam selalu mempertimbangkan detail teknis yang sangat rumit untuk mendukung performa yang luar biasa. Mari kita bahas sedikit tentang dunia serangga lagi, yaitu lalat. Pernahkah kamu merasa sangat sulit untuk memukul lalat? Itu karena, bagi lalat, gerakan tanganmu terlihat seperti dalam film slow motion. Lalat memproses informasi visual sekitar 7 kali lebih cepat daripada manusia. Mereka melihat dunia dalam frame rate yang jauh lebih tinggi, sehingga mereka punya banyak waktu untuk merencanakan rute pelarian sebelum tanganmu bahkan mendekat. Selain itu, mereka memiliki ribuan lensa kecil di matanya yang memberikan pandangan hampir 360 derajat. Jadi, mereka benar-benar memiliki mata di mana-mana. Mencoba memukul lalat dengan tangan kosong adalah latihan yang hampir mustahil karena perbedaan persepsi waktu ini. Di kedalaman laut yang gelap, ada ikan yang memiliki lampu senter sendiri, yaitu anglerfish. Ikan ini memiliki tonjolan di kepalanya yang ujungnya bisa bercahaya berkat bantuan bakteri bioluminesensi. Cahaya ini digunakan untuk memancing ikan-ikan kecil yang penasaran agar mendekat ke arah mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Yang lebih aneh lagi adalah cara mereka bereproduksi. Anglerfish jantan yang jauh lebih kecil akan menggigit tubuh betina dan perlahan-lahan menyatu secara fisik, hingga mereka berbagi aliran darah yang sama. Akhirnya, si jantan hanya menjadi organ penyedia sperma bagi si betina. Ini adalah salah satu bentuk simbiosis seksual yang paling aneh dan ekstrim di seluruh dunia fauna. Kehidupan di dasar laut memang menuntut cara-cara yang sangat tidak biasa untuk bertahan hidup. Tahukah kamu bahwa axolotl adalah salah satu hewan yang paling dicari ilmuwan karena kemampuan regenerasinya yang hampir magis? Tidak seperti hewan lain yang hanya bisa menumbuhkan kembali ekor, axolotl bisa menumbuhkan kembali seluruh anggota tubuh, tulang belakang, bahkan bagian dari jantung dan otak mereka tanpa meninggalkan bekas luka sama sekali. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya dalam bentuk larva, sebuah fenomena yang disebut neoteny, yang berarti mereka tidak pernah benar-benar tumbuh dewasa seperti salamander lainnya. Kemampuan ini sangat langka, dan jika manusia bisa mempelajarinya, itu akan merevolusi dunia kedokteran modern. Axolotl adalah bukti nyata bahwa alam memiliki kunci untuk penyembuhan yang kita anggap mustahil saat ini. Kembali ke daratan, mari kita bahas tentang gajah. Mereka dikenal sebagai hewan yang memiliki empati sangat tinggi dan struktur sosial yang kompleks. Gajah diketahui memiliki ritual pemakaman ketika salah satu anggota kelompoknya mati. Mereka akan berdiri di sekitar jasad tersebut selama berjam-jam dan bahkan menutupinya dengan daun dan ranting. Mereka juga memiliki ingatan jangka panjang yang sangat baik, mampu mengingat lokasi sumber air yang mereka kunjungi puluhan tahun yang lalu. Selain itu, gajah berkomunikasi menggunakan suara infrasonik yang tidak bisa didengar manusia, namun bisa merambat melalui tanah sejauh berkilo-kilometer. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kehidupan emosional dan intelektual yang sangat dalam, hampir menyerupai manusia dalam beberapa aspek. Apa kamu tahu bahwa ada jenis semut yang bisa meledakkan dirinya sendiri untuk melindungi koloninya? Semut Colobopsis saundersi dari Asia Tenggara memiliki kelenjar racun yang sangat besar di sepanjang tubuhnya. Ketika mereka merasa terpojok oleh musuh yang lebih kuat, mereka akan mengontraksikan otot perutnya dengan sangat kuat hingga tubuh mereka pecah, menyemprotkan cairan lengket yang beracun ke arah lawan. Tindakan bunuh diri ini berfungsi untuk menghentikan musuh agar tidak mendekati sarang utama mereka. Ini adalah contoh pengorbanan diri yang paling ekstrim di dunia hewan, di mana kelangsungan hidup kelompok jauh lebih penting daripada nyawa individu. Alam memang penuh dengan pahlawan tanpa tanda jasa dalam bentuk yang sangat kecil. Mari kita bicara tentang kuda laut, hewan di mana peran gender dalam reproduksi benar-benar terbalik. Kuda laut jantan adalah pihak yang hamil dan melahirkan anak-anaknya. Betina akan meletakkan telurnya ke dalam kantung di perut jantan, dan jantan akan membuahinya serta membawanya hingga menetas. Selama masa kehamilan, jantan akan memberikan nutrisi dan oksigen kepada embrio lewat jaringan di kantungnya. Saat waktunya tiba, ia akan mengalami kontraksi dan melepaskan ratusan hingga ribuan bayi kuda laut ke air.
Ini adalah salah satu keunikan biologi yang sangat jarang terjadi, di mana sang ayah memikul beban penuh dalam proses melahirkan. Kuda laut benar-benar merupakan simbol keunikan ekosistem laut yang harus kita lindungi. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa kambing memiliki pupil mata berbentuk persegi panjang horizontal? Bentuk pupil ini memberikan mereka pandangan panoramik hingga 320-340 derajat, yang berarti mereka bisa melihat hampir semua yang ada di sekeliling mereka tanpa harus menggerakkan kepala. Ini adalah fitur pertahanan diri yang sangat penting bagi hewan mangsa, agar mereka bisa mendeteksi predator dari arah manapun sambil tetap menundukkan kepala untuk makan rumput. Pupil ini juga membantu mereka melihat dengan jelas di medan yang tidak rata atau berbatu, dengan memberikan persepsi kedalaman yang lebih baik di pinggiran penglihatan mereka. Mata kambing mungkin terlihat aneh atau bahkan menyeramkan bagi sebagian orang, tapi itu adalah alat navigasi yang sangat canggih dan fungsional. Sekarang kita bahas tentang semut lagi, tapi kali ini tentang semut zombie. Ada jenis jamur bernama Ophiocordyceps yang bisa menginfeksi otak semut dan mengendalikan perilaku mereka. Jamur ini memaksa semut untuk meninggalkan koloninya, memanjat ke atas tanaman, dan menggigit daun dengan sangat kuat sebelum akhirnya mati. Dari kepala semut yang sudah mati itu, jamur akan tumbuh keluar dan menyebarkan spora untuk menginfeksi semut-semut lain di bawahnya. Ini bukan sekadar cerita fiksi ilmiah. Ini adalah parasit nyata yang mengubah inangnya menjadi boneka tanpa kehendak. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa di dunia mikro, persaingan untuk bertahan hidup bisa menjadi sangat mengerikan dan manipulatif. Tahukah kamu bahwa komodo memiliki air liur yang sangat mematikan? Bukan hanya karena bakteri, tetapi juga karena mereka memang memiliki kelenjar racun. Racun komodo bekerja dengan cara menurunkan tekanan darah korbannya secara drastis dan mencegah pembekuan darah, sehingga mangsanya akan mengalami pendarahan hebat dan syok. Komodo hanya perlu menggigit mangsanya sekali, lalu mereka akan dengan sabar mengikuti mangsa tersebut selama berhari-hari, hingga mangsa itu mati karena kelelahan dan kehilangan darah. Mereka adalah sisa-sisa terakhir dari zaman prasejarah yang masih mendominasi habitatnya dengan metode berburu yang sangat efisien dan mematikan. Ukurannya yang besar dan kekuatannya menjadikannya raja di kepulauan mereka sendiri. Fakta terakhir yang mungkin tidak kamu duga adalah tentang penguin. Meskipun terlihat sangat setia dan lucu, beberapa spesies penguin diketahui memiliki sisi gelap dalam kehidupan sosialnya. Namun di sisi positifnya, penguin jantan akan mencari batu kerikil yang paling sempurna untuk dipersembahkan kepada penguin betina sebagai bentuk lamaran pernikahan. Jika betina menerimanya, mereka akan menjadi pasangan dan membangun sarang bersama menggunakan batu-batu tersebut. Di lingkungan kutub yang keras, batu kerikil adalah aset yang sangat berharga. Ini membuktikan bahwa bahkan di tempat paling dingin di bumi sekalipun, ada bentuk kasih sayang dan usaha keras yang dilakukan demi membangun sebuah keluarga. Kehidupan hewan selalu memiliki dua sisi yang selalu menarik untuk dipelajari. Itu dia 30 fakta gila dan unik dari dunia hewan yang berhasil kita rangkum hari ini. Dari kecoak yang tidak butuh kepala, hingga penguin yang melamar dengan batu. Alam liar benar-benar tempat yang penuh kejutan dan misteri. Mana fakta yang menurutmu paling mengejutkan atau paling tidak masuk akal? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton perjalanan panjang ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kamu suka video ini, dan subscribe untuk update seru serta fakta-fakta unik lainnya yang akan terus kita bahas di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah untuk selalu menghormati setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita, karena mereka semua punya cerita luar biasa.